Hai adik-adik, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar kalian? Dan semoga selalu sehat dan semangat untuk siap belajar. Oke, senang sekali karena hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih terlibatnya dalam pelestarian lingkungan. Oke adik-adik, sebelum kita mulai belajar, kita awalinya dengan doa. Oke, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar mengenai pelestarian lingkungan. Semoga kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas diri kami agar kami boleh mempelajari dan semua yang kami pelajari bisa kami serap dengan baik. Semua ini Tuhan kami sampaikan ke hadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Adik-adik, materi yang akan kita pelajari hari ini tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik memahami peran lingkungan sebagai ciptaan Tuhan bagi kehidupan bersama. Sehingga siswa-siswi terdorong untuk melibatkan diri dalam pelestarian lingkungan. Adik-adik, ada yang tahu mengapa kita harus belajar tentang pelestarian lingkungan ini? Ya, supaya kita tahu bagaimana peran kita sebagai anggota gereja dan sebagai anak-anak yang beriman, kita bisa melakukan atau cara kita untuk melibatkan diri dalam pelestarian untuk menjaga lingkungan di sekitar kita, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Dimanapun kita berada, kita tetap mengingat untuk menjaga lingkungan kita. Baik, untuk lebih mendalami tentang topik ini, mari kita mendengarkan sebuah cerita pengalaman hidup dari Surat tahun 2070. Aku hidup di tahun 2070. Aku berumur 50 tahun, tetapi kelihatannya aku sudah 85 tahun. Aku mengalami banyak masalah kesehatan, terutama masalah ginjal karena aku kekurangan minum air putih. Aku berpikir aku tidak akan lama lagi untuk bertahan hidup sekarang. Aku adalah orang yang paling tua di lingkunganku. Aku teringat di saat aku berumur 5 tahun, semuanya tampak berbeda. Masih banyak pepohonan di hutan dan tanaman hijau di sekitarnya. Setiap rumah mempunyai halaman dan taman yang indah. Aku sangat suka bermain air dengan mandi sepuasnya. Sekarang kami harus membersihkan diri dengan handuk sekali pakai yang dibasahi dengan minyak mineral. Sebelumnya, rambut yang indah adalah kebanggaan semua perempuan. Sekarang kami harus mencukur habis rambut untuk membersihkan kepala tanpa menggunakan air. Sekarang anak-anak juga tidak percaya bahwa dulu air itu bisa digunakan untuk apa saja. Aku masih ingat seringkali ada yang mengingatkan pesan begini: jangan membuang air. Tapi tidak ada seorang pun yang memperhatikan pesan tersebut. Orang beranggapan bahwa air itu tidak pernah akan habis karena ketersediaannya yang tidak terbatas. Tapi sekarang sungai, danau, dan bendungan pun telah tercemar dan semuanya sudah kering. Lalu pemandangan di sekitar yang terlihat hanyalah padang gurun, pasir yang tandus. Terus ada pun infeksi saluran pencernaan, penyakit kulit, dan penyakit saluran pernapasan sekarang menjadi penyebab kematian nomor 1. Sejak air menjadi barang yang langka, kami tidak lagi mencuci baju. Jadi pakaian bekas pakai langsung dibuang dan kemudian ini menambah banyaknya jumlah sampah. Lalu para ilmuwan belum menemukan solusi dengan keadaan yang semakin memburuk. Dan kami sebelumnya juga diperingati untuk menjaga kelestarian alam, tetapi kami tidak peduli. Dengan situasi kehidupan di planet bumi tidak akan lama lagi mungkin akan punah karena kehancuran alam akibat ulah manusia yang sudah mencapai titik akhir.
Aku berharap aku bisa kembali ke masa lampau dan meyakinkan umat manusia untuk mengerti apa yang akan terjadi pada saat kita tidak masih memungkinkan untuk waktu bagi kita untuk melakukan upaya penyelamatan bumi ini. Jadi mari kita bertindak sekarang sebelum terlambat. Mari kita menjaga air dan lingkungan di masa depan kita untuk kehidupan untuk anak cucu kita nanti. Bagi adik-adik, dalam cerita tadi, dalam surat tersebut menggambarkan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kurangnya perhatian umat manusia terhadap lingkungan di tahun 2070. Lalu dampaknya ada beberapa hal tadi yang kita dengar, yaitu pertama kesehatan manusia, yaitu kurangnya air dapat menyebabkan masalah-masalah kesehatan seperti gangguan ginjal, infeksi saluran pencernaan, terus penyakit kulit, terus penyakit saluran pernapasan. Tadi kita juga mendengarkan bagaimana kerusakan lingkungan yang sangat parah. Lalu bagaimana air menjadi sangat langka karena sumber air yang tercemar dan juga menjadi kering. Lalu ditambah lagi pepohonan yang mulai berkurang sehingga tadi hanya pemandangan hanya padang gurun, pasir yang sangat tandus. Sehingga di sini tidak ada lagi kesuburan. Terus bagaimana tadi ada sampah yang disebabkan karena mereka tidak lagi bisa mencuci pakaian, sehingga pakaian-pakaian yang sekali pakai itu menjadi penyebab sampah itu menjadi numpuk. Lalu bagaimana di sini dari dampak-dampak yang ada tadi, kita sebagai anggota gereja dan anak-anak Tuhan, kita diajak untuk menjaga lingkungan kita ini. Baik, sekarang kita lihat bagaimana sih cara-cara untuk menjaga pelestarian lingkungan. Oke, cara-cara menjaga lingkungan itu seperti pertama, kita harus menanam dan merawat tanaman. Terus yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Terus yang ketiga, mengelola atau mendaur ulang sampah. Jadi kita di sini harus memilah sampah organik dan sampah non organik untuk bisa didaur ulang. Kemudian harus lebih hemat air dan listrik. Jadi di sini untuk lebih hemat air itu kita harus menggunakan air seperlunya saja. Bila tidak perlu, kita bisa mematikan keran air. Terus menggunakan listrik juga seperlunya saja. Bila sudah pagi atau siang, kita bisa mematikan listrik tersebut, ataupun malam bila kita mau tidur, sebaiknya listrik itu dikasih matikan saja agar lebih hemat. Terus kita juga harus memberi pendidikan atau kesadaran kepada masyarakat bagaimana pentingnya menjaga pelestarian lingkungan kita dan mendorong dengan tindakan nyata untuk melakukan pelestarian lingkungan. Itu saja cara-cara atau yang bisa kita lakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih lanjut dan untuk lebih meningkatkan kesehatan manusia. Jadi sekian saja dulu pembelajaran kita hari ini mengenai keterlibatan dalam pelestarian lingkungan. Semoga dengan pelajaran ini kita semua diajak untuk tetap menjaga pelestarian lingkungan sehingga bisa berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa berjumpa lagi di materi kita yang akan datang, yaitu tentang menegakkan kejujuran. Oke, sampai jumpa untuk minggu depan. Dadah.